Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Kampung Mayit Sekar Mayang. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Mayit Sekar Mayang. Si pengurang dewa dan kaya dan tetap Tetesan gerimis menemani langit yang tengah menjemput sorenya di sebuah pabrik gula yang baru saja beberapa tahun beraktivitas setelah belasan tahun terbengkalai. Seorang karyawan perempuan berdiri tertegun menyaksikan sosok makhluk perempuan kurus kering yang berdiri terbalik di tengah hujan. Ia berjalan dengan tangannya memainkan tubuhnya sambil menyeringai. Takut. Seketika perasaan cemas muncul saat mengetahui keberadaan sosok yang janggal itu. Karyawan itu pun tidak mampu menahan rasa merindingnya yang membuat tubuhnya kaku. Tapi itu hanya sementara. Setelahnya sosok itu pun menghilang dan senyuman yang aneh terukir di wajah karyawannya mulai terlihat pucat itu. Aroma kopi hitam tercium semerbak di pos pantau pabrik gula. Suara gerimis menemani sore terasa begitu tenang setelah pergantian shift. Baru saja Cahyo hendak menikmati kopinya yang baru siap itu, tiba-tiba salah seorang karyawan berlari tergesa-gesa ke arahnya. Cahyo, stasiun penggilingan butuh bantuanmu. Sabar Gus, kopiku baru matang ini. Ayo cepat, darurat ini, ada kejadian lagi. Tanpa memperdulikan perkataan Cahyo, Agus menarik tangan Cahyo yang masih ingin menikmati sorenya selepas menyelesaikan shiftnya itu. Mau tidak mau Cahyo pun terburu-buru meletakkan gelasnya dan mengikuti permintaan Agus. Apa meneto paling si seriseng lagi? Emang Danan mana? Justru Danan yang minta aku manggil kamu, kayaknya dia juga kerepotan. Mengetahui keadaan itu, Cahyo pun tidak lagi mencari alasan dan buru-buru menghampiri tempat yang dimaksud. Baru saja memasuki tempat itu, Cahyo sudah disambut dengan suara teriakan mengerikan dari salah satu karyawan perempuan. Cahyo mencari asal suara itu dan mendapati bahwa suara itu berasal dari seseorang yang merayap di sudut dinding pabrik gula itu. Mata perempuan itu melotot, wajahnya pucat dan semakin tirus. Kulitnya mulai menghitam, pengaruh dari sosok yang merasukinya. Buat sikur, mati kenapa? Demi topo menaiku. Kayaknya setan dari luar, Jo. Makanya aku manggil kamu buat mastiin. Cahyo mendekat memperhatikan sosok Wati yang wajahnya mulai terlihat semakin pucat dan mengerikan. Saiki aku sing dia panggon iki. Aku njaluk percaya iki. Makhluk itu terus menatap Danan dan Cahyo dengan wajah mengancam. Makhluk itu mulai menghantamkan kepala Wati ke dinding berkali-kali hingga darah mulai menetes di pelipisnya. Danan! Cahyo memberi isyarat pada Danan dan segera berlari juga memanjat peralatan di sekitarnya. Danan segera melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang hingga sosok yang merasuki Wati berteriak menggila. Panas! Sosok itu tersiksa hingga menjatuhkan dirinya. Dengan sigap Cahyo menangkap tubuh Wati yang kerasukan itu. Namun sosok itu terus meronta hingga Cahyo kewalahan. Cahyo menahan tubuh Wati yang meletakkan tangannya di kepala Wati sambil membacakan doa untuk mengusir sosok itu dari tubuhnya. Hentikan bocah sialan. Kukutuk kalian. Kukutuk kalian. Ia benar-benar tersiksa, namun entah mengapa dengan semua bacaan doa-doa dan ayat itu, sosok yang merasuki Wati masih enggan untuk keluar. Danan menyadari sesuatu. Ia tahu bahwa sosok itu acap kali melirik ke satu arah. Ia seperti ketakutan akan sesuatu.
Danan mencoba memeriksa ke arah makhluk itu melirik ke arah jendela belakang dan benar. Sosok bayangan anak kecil tengah berdiri di sana sambil mengawasi Wati. Siapa itu? Danan berlari menuju jendela, namun sebelum sampai ke sana tiba-tiba sosok itu menghilang. Mas mau main sama saya? Suara anak kecil terdengar begitu dekat dengan telinga Danan, namun Danan tidak melihat sosok apapun di sekitarnya. Yang kalah dikubur hidup-hidup. Seketika Danan merasa terancam. Ia tidak melihat keberadaan sosok itu, tapi ia merasa bahaya yang mengancam dirinya. Cahyo, hati-hati! Danan memperingatkan Cahyo sambil menjauh dari jendela itu, tapi semua terlambat. Tubuh Wati sudah kaku dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga. Roh itu sudah tidak menguasai tubuh Wati. Namun ada yang ia ambil dari tubuh itu, yaitu Sukmawati. Di tengah kebingungan itu mereka melihat ke arah keluar dan menyadari langit sudah mulai gelap. Sosok setan perempuan itu pergi dengan berjalan terbalik dengan wajah ketakutan bersama sosok roh anak kecil di sebelahnya. Namun bukan itu yang mengerikan. Sukmawati yang tidak berdaya diseret oleh sosok setan bocah yang membuat Danan merasa terancam itu. Mengetahui Danan dan Cahyo hendak mengejar mereka, sang setan anak kecil itu menoleh. Wajahnya terlihat jelas di bawah rintikan hujan, wajah yang hancur dengan lubang mata yang bolong dan diisi oleh seekor ular. Kita main ya, Mbak, ini hadiahnya. Saya tunggu di kampung Sekarmayang sebelum pagi. Danan dan Cahyo berusaha mengabari Pak Ale mengenai kejadian di pabrik gula. Namun ia tidak ada di rumah dan telepon genggamnya tidak dapat dihubungi. Gimana, Nan? Pak Ale tidak ada kabar. Cahyo mulai merasa cemas, terlebih malam sudah semakin larut dan mereka tidak ingin gegabah mengikuti kemauan setan itu. Kalau memang gak bisa dihubungi, ya sudah kita ke sana saja. Gak mungkin juga kan kita ngebiarin keadaan Wati begini. Beberapa karyawan membantu Danan mengevakuasi tubuh Wati yang masih kaku. Bule yang mengetahui keadaan ini segera datang ke pabrik dan membantu merawat Wati. Kalau kalian mau pergi harus hati-hati, jangan lengah. Kalau Pak Ale ada kabar nanti bule suruh segera nyusul kalian. Bule cemas, sepertinya ia khawatir jika kami mengikuti setan itu menuju desa Sekarmayang. Namun ia lebih khawatir saat melihat keadaan Wati. Doain kami ya bule, semoga gak terjadi hal-hal yang kita takutin. Cahyo segera berpamitan meninggalkan tempat itu. Jul, kenapa, Nan? Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Nggak, kamu jalan duluan. Berarti udah tahu kan kampung Sekarmayang ada di mana? Lah, iya, nggak tahu aku. Bule, tolong doakan saya supaya bisa tahan dengan kelakuan Cahyo ya, Bule. Aduh, ya namanya nggak tahu. Danan pun menjewer telinga Cahyo dan membawanya ke pos keamanan. Biasanya mereka lebih paham mengenai desa-desa di sekitar sana. Kalau nggak tahu ya nanya dulu, jangan banyak gaya. Desa Sekarmayang hanya berjarak 30 menit dari pabrik gula. Namun saat mengetahui tentang desa itu dari salah satu karyawan, mereka mendapat kabar bahwa sudah jarang berjumpa dengan warga desa Sekarmayang. Padahal desa itu adalah salah satu penghasil sayuran pemasok di beberapa pasar di sekitar sana. Suara knalpot Vespa tua Cahyo terdengar menggema sepanjang perjalanan melintasi jalur-jalur pinggir perkebunan dan hutan. Namun tidak begitu lama mereka pun sampai di depan sebuah gapura yang menunjukkan nama sebuah kampung, Sekarmayang. Kampung Sekarmayang tidak terlalu dipadati penduduk. Rumah-rumah di sana saling memiliki jarak. Biasanya ada kebun dan lahan yang membatasi tiap rumah di sana. Lampu-lampu rumah menyala, namun lampu yang menerangi jalan benar-benar hanya sedikit. Masih terlihat beberapa warga yang menikmati kopi di teras rumah, dan ada juga yang berpapasan dengan Danan dan Cahyo. Merasa suara motornya mengganggu, Cahyo pun memarkirkan motornya di tempat yang cukup luas. Kita harus kemana, Nan? Kita udah sampai di desa yang dikatakan makhluk itu. Danan masih terlihat bingung. Ia melihat sekitar namun tidak menemukan petunjuk apapun.
keadaan di sana sama saja seperti keadaan di desa biasa di malam hari. Kita tanya warga desa yang masih bangun saja, Jul. Mereka mencari keberadaan warga desa tersebut. Ada beberapa anak yang masih bermain di sekitar pohon bambu dan rumahnya masih menyala. Dek, bapak atau ibunya ada? Ya ada lah mas, emangnya saya yatim piatu. Mendengar jawaban bocah itu, Cahyo mulai merasa kesal, tapi Danan dengan cepat menepuk pundaknya untuk memintanya sabar. Enggak gitu dek, ada yang mau kami tanyakan. Boleh dipanggil sebentar ndak? Enggak. Nan, mukulin anak kecil buat ngasih pelajaran dosa enggak sih? Cahyo mulai kesal dan menghampiri anak-anak itu sambil Danan berusaha menahan Cahyo. Namun anak-anak kecil itu malah tertawa-tawa seperti meledek. Saat itu Danan mulai merasa ada yang aneh dengan keadaan di sekitarnya. Jangan galak-galak mas, ntar keteknya bau kuda. Anak itu berlari menjauh ke kebun-kebun dan seorang anak perempuan masih tetap pada tempatnya. Ia masih menertawakan kami, namun sepertinya ia hendak mengatakan sesuatu. Kalau mau ketemu bapak dan ibu itu di atas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pun ikut berlari menyusul temannya. Danan dan Cahyo tidak mengerti maksud anak itu. Namun sesuai perkataan anak perempuan tadi, mereka pun menengok ke atas. Danan. Pohon bambu yang mereka lihat berada di sekitar mereka bukanlah pohon yang seperti mereka kira. Jauh di atas mereka ada orang-orang yang terlihat begitu tinggi dengan menaiki engkrang setinggi pohon bambu. Wajah mereka terlihat begitu pucat, tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka berayun-ayun dan berjalan sedikit-sedikit dengan engkrang yang mereka naiki. Apa yang mereka lakukan, Jul? Danan mulai waspada, namun makhluk-makhluk itu seperti tidak berniat melakukan apapun pada mereka. Suara anak kecil itu terdengar lagi menertawakan Danan dan Cahyo. Saat itulah mereka tersadar bahwa mereka berada di tempat yang mereka tuju. Berarti dari tadi yang kita lihat bukan manusia. Cahyo setuju. Mereka pun melihat sekitar dan menyadari pemandangan yang berbeda. Tiba-tiba rumah yang mereka lihat berubah menjadi tua dan sudah ambruk. Tidak ada lampu-lampu yang menyala, namun bulan purnama bersinar begitu terang menyinari desa yang mulai berkabut itu. Kampung ini udah mati. Mereka pun berjalan dengan hati-hati menghindari makhluk-makhluk yang berdiri di atas engkrang itu. Mereka mengikuti arah anak-anak itu sambil mengawasi sosok-sosok yang berada di atas bambu itu akan mengincar mereka tiba-tiba. Saat makhluk-makhluk itu tidak terlihat lagi dari pandangan mereka, mereka pun mempercepat langkah mengikuti suara tawa anak kecil itu. Tawa itu terdengar di antara hutan-hutan berkabut di sekitar mereka. Ini makin gak beres, Nan. Terus gimana? Kita balik? Enggak mungkin kita ninggalin Wati. Kita harus bawa pulang Sukmawati. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mulai mendengar suara keramaian tidak jauh di hadapan mereka. Gantian aku yang lompat. Sekepala ya. Jangan curang. Suara anak-anak terdengar begitu ramai malam hari dan saat itu suasana benar-benar berkabut. Sudah jelas itu bukanlah suara anak-anak manusia. Roh anak yang menculik Sukmawati mungkin ada di antara mereka. Danan mengangguk mengharapkan hal yang sama. Ia masih mengingat wajah roh anak kecil di pabrik gula yang mengerikan dan bahkan mampu membuat setannya merasuki Wati itu ketakutan. Mas, belum sempat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara anak yang memanggil mereka dari belakang. Danan dan Cahyo menoleh dan seketika mereka tersentak saat melihat sosok di belakang mereka. Dari balik kabut tiba-tiba muncul sosok anak bertubuh kurus jangkung yang sedikit lebih tinggi dari mereka. Ia memeluk sebuah kepala di dadanya. Tinggalkan kampung ini selagi sempat. Sosok itu berkata tanpa mencoba mendekat. Danan dan Cahyo melongo melihat sosok yang membuat mereka setengah merinding itu. Mereka tahu anak jangkung itu bukan hantu biasa, namun mereka cukup lega saat tahu setan itu tidak berniat menyakiti mereka. Apa maksudmu? Itu kepala siapa? Ini kepala adikku.
Kalian pergilah kecuali kalian ingin menjadi bagian dari kami. Sosok itu berbalik dan berjalan ke dalam kabut juga perlahan menghilang. Adik. Cahaya mengerutkan dahinya yang mulai menebak-nebak mengenai desa ini. Waktu kalian tidak banyak. Tiba-tiba wajah sosok itu muncul lagi dengan tiba-tiba sambil berteriak tepat di sebelah wajah Dana dan Cahyo. Mereka yang kaget pun terjatuh lemas, namun sosok itu kembali menghilang begitu saja meninggalkan mereka. Wajah Dana dan Cahyo pucat, mereka tidak menyangka dengan kemunculan sosok itu. Mereka pun mengatur nafas sebelum kembali berdiri dan memutuskan apa mereka akan mengikuti keinginan setan itu. Sepertinya sesuatu yang mengerikan terjadi terhadap warga kampung ini. Benar. Mungkin mereka bukan bersarang di sini, tapi mungkin saja mereka memang sudah ada di sini semenjak mereka hidup. Dana dan Cahaya mulai bimbang, mereka memikirkan semua kemungkinan. Kita lanjutkan. Ya, tapi perkataan setan tadi juga jangan sampai kita abaikan, jangan lengah. Mereka pun kembali melangkah menuju asal suara anak-anak itu. Samar-samar Dana dan Cahyo merasakan bahwa sosok tadi masih berada di sekitar mereka dan mengawasi mereka. Pegangnya kurang tinggi, kebanyakan gaya kamu nanti jatuh. Saat mereka menembus kabut, mereka disambut dengan pemandangan anak-anak kecil yang sedang asik bermain di bawah cahaya rembulan dan diselimuti kabut. Sayangnya anak-anak yang mereka lihat semua berwajah pucat dan berpakaian lusuh. Luka borok dan tubuh yang meneteskan darah menghiasi tubuh mereka. Habis seleher sekepala ya? Gimana caranya aku nggak punya kepala? Mereka berjalan melintasi anak-anak itu walau sering berurusan dengan setan di pabrik gula. Tapi pemandangan itu tetap saja membuat mereka terganggu. Terlebih keberadaan mereka berdua mengganggu permainan mereka. Saat mereka melintas, anak-anak itu berhenti bermain dan memandang sepenuhnya ke arah Dana dan Cahyo. Permisi numpang lewat ya. Anak-anak itu tidak menggubris dan terus memandangi mereka berdua. Namun saat di samping tengah-tengah mereka, salah satu anak itu mulai berbicara. Masih ikutan main yuk. Seketika perkataan sederhana itu membuat mereka khawatir. Belum sempat Cahyo menjawab, ia merasa ada sesuatu yang salah. Mereka sadar bahwa jika mereka salah menjawab, sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada mereka. Cahyo menyikut Danan. Ia mengharapkan Danan bereaksi atas keadaan itu. Namun Danan pun masih memikirkan itu. Kalau kita tolak, mereka bisa marah dan mungkin saja kita nggak bisa pergi dari sini. Tapi kalau kita terima, kita nggak tahu keadaan Wati. Tatapan makhluk-makhluk itu pun mengikuti mereka berdua. Kami mencari anak-anak seperti kalian yang membawa sukma teman kami. Apa kalian tahu? Danan mencoba mengutarakan maksud mereka berada di sana. Setidaknya pertanyaan mereka mungkin bisa mengalihkan roh anak-anak. Dia pasti juga ikut main. Mereka pun menoleh ke salah satu arah. Di antara salah satu pohon, ada satu pohon besar di sana yang tertutup kabut. Saat kabut itu menipis, barulah terlihat sosok orang-orang yang berwajah pucat tergantung tidak beraturan di pohon itu. Melu dolan yuk mas. Di salah satu atap rumah, seorang anak memaksa mereka. Danan dan Cahyo benar-benar melihat pemandangan yang gila. Mereka pun sadar bahwa sosok makhluk yang di atas engrang dan yang tergantung di pohon tua itu adalah sukma orang-orang yang bermain bersama mereka. Menyadari hal itu, Danan dan Cahyo mulai membacakan doa-doa dan ayat suci sambil berjalan menjauhi anak-anak itu. Seketika saat itu juga wajah mereka berubah menjadi beringas. Setan anak-anak itu terus melotot ke arah Danan dan Cahyo, penuh dengan ancaman. Namun mereka seolah tidak berani mendekat. Perbuatan mereka membaca doa-doa itu membuat Danan dan Cahyo semakin dianggap sebagai ancaman di tempat itu.
Setelah meninggalkan anak-anak itu, mereka masih merasakan keberadaan banyak sosok yang berlarian mengikuti mereka dari berbagai sisi. Cepat Jul, ini makin gak benar. Mereka berdua pun berlari menjauh. Saat itu mereka melihat keberadaan setan anak yang membawa kepala tadi di hadapan mereka. Gerak-geriknya terlihat aneh seolah meminta diikuti. Kita ikutin dia. Setan itu satu-satunya petunjuk yang kita punya. Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada suara yang terdengar di telinga Danan. Danan, pergi, jangan ke sini. Ada suara teriakan kecil terdengar oleh Danan. Ia mengenali suara itu, suara Wati. Danan meminta Cahyo untuk tetap diam dan suara itu mulai terdengar lagi. Danan, cepat pergi, jauhi tempat ini. Kamu dengar, Jol? Cahyo menajamkan telinganya dan suara itu juga terdengar secara samar-samar di telinga Cahyo. Itu Wati, kita ke sana. Cahyo yang ingin bergegas berlari ke sana, namun tiba-tiba setan anak jangkung yang membawa kepala itu menghadang mereka. Mikir. Mengetahui Cahyo tidak akan peduli dengan kemunculannya, setan itu melewati Cahyo dan mendekat ke arah Danan. Seketika tubuh Danan gemetar, tubuhnya terjatuh dan sebuah penglihatan yang mengerikan terlihat di benaknya. Desa Sekarmayang 3 tahun yang lalu. Suara langkah kaki terdengar dari seorang anak laki-laki yang berlari kebingungan. Anak bertubuh tinggi itu mengetuk pintu-pintu rumah berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Pak, tolong eyang saya. Berkali-kali ia mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada satu pun yang keluar. Itu adalah rumah kesekian yang ia datangi. Ia yakin ada seseorang di dalam, terlihat dari lampu yang masih menyala. Pak, tolong. Mata anak itu mulai berkaca-kaca. Ia hampir putus asa mencari pertolongan untuk eyangnya yang terbaring tidak berdaya di ranjang. Eyang saya kesakitan, Pak. Tadi kejang-kejang. Saya takut eyang saya kenapa-napa. Walau sudah memohon seperti itu, tidak ada satupun orang di rumah itu yang membukakan pintu untuknya. Ia tidak menyerah. Kali ini ia mencoba membuka pintu itu dan menghadapi sendiri tetangganya. Walau harus memohon dan bersimpu, ia hanya ingin meminta tolong agar seseorang menolong eyangnya untuk berobat. Maaf, saya izin masuk. Anak laki-laki itu memasuki rumah dan menyadari bahwa suasana begitu sepi. Di tengah gugupnya, ia pun menemukan keberadaan sang pemilik rumah. Pak Sukir. Pak. Saat itu anak itu pun tersadar bukan Pak Sukir yang tidak ingin menjawab panggilannya, melainkan tubuh Pak Sukir sudah terbaring menjadi mayat di rumahnya sendiri tanpa seorang pun yang menolongnya. Anak itu pun jatuh berlutut dan wajahnya semakin pucat. Selain Pak Sukir, warga desa Sekarmayang hanya dihuni oleh warga yang sudah berumur. Ia keluar dari rumah dan menyadari bahwa semua orang di sana mengalami penyakit yang sama seperti yang dialami eyangnya. Beberapa saat sebelumnya warga desa menghukum mati seorang dukun santet yang telah membunuh puluhan nyawa di desa itu. Dukun itu tertangkap saat seorang bapak yang anak perempuan dan istrinya menjadi korban berhasil memaksa pelaku santet itu untuk menunjukkan keberadaan sang dukun. Warga pun beramai-ramai mendatangi sebuah rumah tempat terpencil di mana dukun itu tinggal. Sebuah rumah di bawah lembah yang hanya dapat didatangi dengan berjalan kaki. Saya hanyalah pisau yang digunakan oleh kalian. Apa yang saya lakukan hanyalah perwujudan niat dari sesama kalian. Dukun itu membela diri saat warga mengepung rumahnya. Warga desa Sekarmayang pun menarik seorang perempuan parubaya yang meminta sang dukun untuk melakukan santet itu ke hadapannya. Ampun, saya menyesal, ampun. Perempuan itu menangis dengan wajah yang sudah lebam dan tubuh penuh dengan luka. Tangisan itu tidak berarti di hadapan warga desa. Mereka pun menjambak rambut perempuan itu dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Darah pun bermunceratan membasahi tanah desa itu. Dia sudah kami hukum, kini giliranmu.
Sang dukun yang melihat hal itu segera berlari menjauhi warga desa. Seluruh warga di sana pun tidak memberikan celah dan terus mengejar sang dukun. Walaupun sempat bersembunyi, warga terus berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Sampai malam hari, barulah sang dukun menyerah dan berhenti di sungai dangkal yang aliran airnya melewati desa. "Kau tidak bisa lari lagi!" Warga desa mengepung dukun itu dari kedua ujung sungai. Walau begitu, sang dukun masih tetap berdiam di tengah sungai dan masih mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Warga desa pun tidak sabar. Mereka mengejar ke tengah sungai sementara dukun itu mencabut kerisnya dan membela diri. Beberapa warga terluka, sebagian terus bertarung mengeroyok sang dukun dengan peralatan seadanya. Keris itu sempat melukai beberapa warga, namun sang dukun tetap tidak mampu menyelamatkan dirinya. Dukun itu memuntahkan darahnya saat warga berhasil merebut kerisnya dan menusukkan pada dirinya. "Dendam, aku dendam." Dukun itu berusaha mengutarakan dendamnya di penghujung nyawanya. "Darahku akan mengalir bersama air ini dan menjadikannya penyu pati. Aku akan kembali dalam wujud kutukan yang akan menyiksa kalian hingga mati." Warga desa tidak peduli. Ia menarik keris di tubuh dukun itu dan menusuknya sekali lagi. Tubuh yang membusuk, bagian tubuh yang terpisah, darah yang terus mengalir, rasa sakit yang tidak berkesudahan. Kalian akan merasakan itu semua sebelum kalian mati. Kali ini dukun itu sendiri yang menarik keris itu dari tubuhnya dan menusuknya ke lehernya. Tubuh dukun itu pun tumbang dan mati dengan membawa dendam kesumat. Darahnya merubah aliran air sungai menjadi merah dan terus mengalir hingga desa Sekarmayang. Warga desa pun menyeret tubuh dukun itu dari sungai dan membakarnya bersama sosok perempuan yang dipenggal tadi. Sosok perempuannya tidak terima ketika kekasihnya itu meninggalkannya dan hidup bahagia dengan keluarga barunya. Kampung menjadi lebih tenang setelah kematian sang dukun. Teror santet yang dulu menghantui warga desa tidak lagi terdengar. Seluruh warga desa merasakan apa yang mereka lakukan adalah keputusan yang tepat. Sampai saat satu malam warga desa melihat seseorang berjalan dengan langkah yang aneh di tengah desa. Ia berbicara namun suaranya begitu kecil, wajahnya pucat dan tubuhnya penuh dengan luka. Warga yang masih menikmati film di pos ronda melihat sosok itu semakin dekat dan menyadari bahwa tubuhnya berlumuran darah yang mengalir dari matanya. Tolong. Beberapa orang tua dan anak kecil yang sedang menonton televisi di pos pun panik. Mereka berlari menghampiri orang itu yang merupakan salah satu warga desa. Sayangnya warga itu terjatuh dan tidak lagi tertolong. Setelahnya tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari orang-orang yang berlarian keluar dari rumah. Penyakit aneh tiba-tiba menjangkit warga desa Sekarmayang. Satu persatu warga desa mengalami penyakit yang membuat tubuh mereka membusuk. Dan semakin lama semakin menghitam hingga bagian tubuhnya terlepas dari tubuhnya. Sebagian warga desa mencoba meminta pertolongan dari warga desa lain. Namun saat mengetahui gejala itu, tidak ada satupun yang mau menolong. Desa Sekarmayang pun dianggap tengah terjangkit wabah penyakit kusta. Lebih kejam lagi, warga desa lain menutup akses jalan desa Sekarmayang yang sudah sulit itu, hingga mereka tidak bisa lagi meninggalkan desanya. Satu persatu warga desa mati karena penyakit aneh itu. Ada yang mengatakan itu wabah. Ada yang mengatakan penyakit itu disebabkan oleh kutukan sang dukun yang membuat siapapun yang meminum air di desa akan mengalami penyakit yang sama. Anak-anak melihat eyang dan keluarga mereka mati dengan mengerikan lebih dulu. Harapan mereka adalah orang tua mereka yang bekerja di luar kota kembali untuk menolong. Sayangnya itu tidak terjadi.
Anak-anak itu menghabiskan sisa hidupnya dengan bermain menghibur dirinya untuk menahan rasa lapar dan sakit yang mereka rasakan. Halim adikku sudah mati pas main tadi. Ini kepalanya, ucap seorang anak yang tubuhnya pun sudah membusuk dan mungkin tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Halim anak jangkung itu hanya terus menangis sambil memeluk kepala adiknya yang terpisah setelah tubuhnya membusuk. Ia mati setelah seluruh teman-temannya mati. Setidaknya mereka mati sambil bermain mainan kesukaannya. Air mata Danan menetes tepat setelah mendapatkan kesadarannya kembali. Ia tidak mampu menahan kesedihannya lagi dan memukulkan tinjunya ke tanah. Sial! Kamu lihat sesuatu, Nan? Danan mengusap air matanya, namun ia masih berjuang menahan kesedihannya. Kutukan Banyupati menyerang desa ini. Seluruh warga desa mati. Anak-anak itu bermain di akhir hayatnya untuk mengalihkan rasa sakit dan kesedihan mereka. Mendengar ucapan Danan, Cahyo merasakan perasaan yang sama. Jadi, warga desa ini, keluarga mereka mati lebih dulu. Desa ini dianggap terkena wabah kusta dan warga desa lain menutup akses desa ini. Anak-anak itu terjebak sampai akhirnya mati. Kini Danan dan Cahyo mulai mengerti apa yang terjadi di sana. Danan pun menghampiri sosok anak jangkung bernama Halim yang memberikan penglihatan padanya saat itu. Kau ingin pergi lebih dulu? Tanya Danan yang bersiap untuk membacakan doa menenangkan Halim. Aku pergi jika teman-temanku pergi. Aku mengerti. Aku janji mereka akan pergi dengan tenang. Cahyo membacakan rangkaian ayat-ayat suci dan menyentuh kepala adik Halim yang berada di pelukannya. Ada kekuatan dari roh Wanasura yang mengalir ke kepala itu. Tiba-tiba tubuh roh adik Halim kembali dan ia bisa berdiri berdampingan dengan kakaknya. Mas Halim. Roh anak perempuan itu tersenyum melihat kakaknya. tunggu sebentar ya. Setelah ini kalian akan pergi dengan tenang. Mainlah dulu dengan kakak dan teman-temanmu. Roh anak perempuan itu pun mengangguk sambil tersenyum. Kedua roh anak kecil itu mengantar kepergian Danan dan Cahyo memasuki sisi terdalam dari kampung mati itu. Kabut mulai menipis menyambut kedatangan Danan dan Cahyo. Alih-alih pemandangan sebuah desa, mereka disambut dengan sekumpulan keranda bambu yang berserakan di tengah hutan. Danan, pergi Danan, jangan mendekat ke sini. Suara Wati terdengar dari salah satu keranda itu. Ia benar-benar ketakutan dengan segala pemandangan mengerikan yang ada di sekitar mereka. Di keranda yang lain terlihat sukma-sukma lain yang terperangkap tidak mampu berbuat apapun. Sementara di ujung tempat itu terlihat anak kecil yang mendatangi mereka ke pabrik gula. Sudah, kami sudah datang. Bebaskan mereka. Alih-alih mendapatkan jawaban dari anak kecil yang tidak memiliki mata itu, mereka justru mendengar suara dari belakang. Kita belum main, Mas. Kali ini kepala anak kecil yang menggantung turun begitu saja menyambut mereka. Danan dan Cahyo menjaga jarak saat menyadari bahwa mereka tengah dikepung. Biarkan kami memulangkan kalian dengan tenang. Jangan sakiti siapapun. Kami belum ingin tenang. Kami hanya ingin senang. Malam tak hanya tersisa sejenak. Seandainya mereka gagal, maka sukma orang-orang yang terjebak di desa itu tidak dapat lagi kembali ke tubuh mereka saat matahari telah terbit. Apa mau kalian? Main. Tapi kalian harus membuktikan kalau kalian pantas bermain dengan kami. Hantu anak itu pun berdiri dengan kekuatan hitam yang mengelilingi tubuhnya. Dengan satu acungan tangan, sosok setan perempuan yang meneror pabrik gula sebelumnya muncul.
Sayangnya ia tidak sendiri. Ia datang bersama beberapa pocong dan arwah gentayangan. Sial, kita dipermainkan. Danan melihat wajah Wati yang benar-benar pucat. Pemandangan itu pasti terlihat begitu mengerikan di mata seorang arwah dengan hal gaib seperti Wati. Dalam sekejap, sosok setan wanita berlari kayang dan mendekati Danan. Darah. Setan itu berteriak dan mencoba menggigit Danan, namun Danan dengan sigap menghindar. Ia menarik sebuah keris dari sukmanya dan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Belum sempat bertindak, di sekitar Danan terjatuh tubuh-tubuh yang terbungkus kain kafan. Perlahan tubuhnya menggeliat dan berusaha untuk berdiri. Wong mati rai sobah. Suara anak-anak kecil itu terdengar tertawa melihat tubuh-tubuh pocong yang menggeliat itu. Yen obah muteni bocah. Setan anak-anak itu pun berlari di sekitar Danan dan Cahyo, sementara pocong dan setan-setan suruhan anak tanpa mata itu berusaha mengincar Danan dan Cahyo. Pergi! Danan menebaskan kerisnya. Sayangnya setiap tubuh itu terkoyak. Mereka akan terus kembali bangkit dan menyerang Danan dan Cahyo lagi. Minggir! Warna surah! Seketika suara raungan terdengar dari tubuh Cahyo. Suara itu disambut dengan suara-suara kera yang mendekat menyambut suara roh kera Alaswana Marta yang berdiam di tubuh Cahyo. Cahyo menghantamkan tinjunya pada pocong-pocong yang mendekat. Satu persatu dari mereka terpental. Danan tidak membuang waktu dan segera membacakan doa-doa pada setiap serangannya agar serangan bisa berdampak pada makhluk-makhluk itu. Tanpa disadari, sosok pocong menjilat luka Danan. Ia pun segera berbalik dan menggenggam kepala pocong itu sambil membacakan ayat-ayat Ruqyah. Panas! Panas! Pocong itu kesakitan. Ia terbakar sebelum akhirnya musnah dari pandangan Danan. Danan menyadari lukanya menghitam. Air liur pocong itu membuat rasa gatal yang amat sangat di lukanya. Kumpulkan mereka di satu tempat, perintah Danan sambil membaca doa untuk menutupi lukanya. Cahyo tidak menahan diri. Ia mengamuk menghantam makhluk-makhluk yang mendekatinya. Ia tidak segan-segan memisahkan kepala setan wanita itu hingga mencabik-cabik pocong-pocong itu. Ia sangat tahu bahwa serangannya hanya mampu mengulur waktu saja sampai setan-setan itu berhasil ditenangkan oleh Danan. Sial! Mereka terus berdatangan. Danan terlihat pucat, lukanya semakin parah, namun ia terus berusaha untuk tenang sambil membacakan doa-doa yang mampu memusnahkan setan-setan itu. Panas! Panas! Suara teriakan setan itu bersautan dengan suara anak-anak kecil yang terus tertawa sambil berlari dan bermain di antara keranda-keranda itu. Minggir! Sebanyak apa setan-setanmu, bocah sial? Cahyo kesal, namun ia tidak bisa menganggap remeh setan anak kecil yang mampu memerintah begitu banyak setan di desa ini. Ya, sakit, panas, hentikan! Teriakan setan-setan itu terus terdengar, namun tanpa sadar gelapnya malah mulai memudar. Danan dan Cahyo mulai panik. Sayangnya tubuh Danan terlalu lemah dan Cahyo mulai kelelahan. Cahyo berteriak sekuat tenaga menghantam setan terakhir yang menyerangnya. Danan menangkap wajah setan itu dan membacakan doa untuk meruqyahnya. Setan itu kesakitan dan terbakar. Namun saat setan-setan itu pergi, cahaya matahari subuh mulai memasuki desa Sekarmayang. Mereka terlambat. Suara tawa anak-anak itu terdengar memilukan. Satu persatu sukma orang-orang yang berada dalam keranda menghilang dari pandangan mereka. Wati! Wati! Sayangnya saat Cahyo memaksa membuka keranda itu, Sukmawati sudah tidak lagi berada di sana. Ia pun menoleh dengan penuh amarah ke anak yang menguasai desa itu. Aku menang. Cahyo geram. Ia dikuasai oleh amarah dan hendak membalaskan perbuatan setan anak kecil itu. Brengsek! Langkah Cahyo terhenti. Keris raga Sukma Danan menancap tepat di depan langkah kaki Cahyo.
Tunggu. Dengan langkah yang lemah, Danan berusaha untuk berjalan dan mendekat ke setan-setan itu. Ia seperti mengetahui sesuatu. Mengapa kau melakukan semua ini? Jangan banyak tanya. Anak ini sudah menjadi setan sepenuhnya. Kali ini Danan memukul Cahyo dengan tubuh lemahnya. Diam dulu. Sukmawati sudah kembali. Rupanya saat Sukmawati menghilang, Danan sempat melakukan raga sukma untuk menyelamatkan Sukmawati. Tapi tidak ia sangka saat pagi tiba, seluruh sukma itu kembali ke tubuhnya masing-masing. Ancaman setan itu hanya gertakan semata. Terima kasih ya Mas. Kami hanya ingin bermain untuk yang terakhir kalinya. Saat seluruh anak-anak di desa berkumpul di sekitar Danan dan Cahyo, termasuk Halim dan adiknya pun mendatangi mereka. Selama ini aku yang menjaga desa Sekarmayang. Kami hanya ingin bermain, tidak lebih. Tapi setan-setan itu datang dan mencoba menguasai tempat ini. Mereka ingin menikmati mayat-mayat yang mati dengan tidak wajar. Mereka membawa manusia untuk tersesat di desa ini. Namun mereka tidak lebih kuat dari kami. Rupanya selama ini banyak setan-setan yang berusaha menghuni kampung mati itu. Keberadaan kampung mati membuat setan-setan muda menakuti manusia dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Namun setan-setan bocah itulah yang menahan setan-setan itu. Tapi ini malam terakhir kami. Sudah 1000 hari kami di sini bermain. Saatnya kami menyusul keluarga kami. Kami pergi, namun setan-setan itu tidak. Kami tidak ingin setan-setan itu menguasai kampung kelahiran kami. Danan dan Cahyo mulai mengerti mengapa sejak memasuki desa mereka disambut oleh setan-setan anak kecil yang memainkan permainan manusia. Pada bisa main ular naga panjangnya kan? Mas temenin yuk. Tiba-tiba Cahyo memaksakan senyumannya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa setan-setan anak itu melakukan usaha terakhirnya untuk melindungi kampungnya yang sudah mati. Tenang saja, kami akan memastikan kampung kalian menjadi tempat yang asri. Anak tanpa mata itu pun tersenyum sambil mengangguk pada mereka. Suara lagu itu terdengar dari rangkaian roh anak kecil yang membuat rangkaian panjang menyerupai ular naga. Danan dan Cahyo menyatukan tangannya, membentuk sebuah terowongan untuk melewati mereka. Namun roh anak-anak yang melewati tangan Danan dan Cahyo tidak muncul kembali. Doa-doa dan ayat suci yang mereka bacakan menenangkan roh anak-anak yang melintasi terowongan ular naga yang mereka buat. Sampai tibalah seorang anak jangkung yang berada di urutan terakhir. Terima kasih ya Mas. Aku sempat khawatir kalian tidak akan selamat. Danan dan Cahyo tersenyum melihat roh anak pemberani itu. Kami yang berterima kasih Halim. Walau terlihat ragu, Halim memutuskan untuk mengucapkan sesuatu. Beberapa orang tua kami yang bekerja jauh dari sini mungkin belum tahu keadaan kami. Tolong sampaikan pada mereka untuk tidak bersedih. Bilangin sama mereka kami memang mati, tapi kami senang. Kami terus bermain sampai akhirnya Tuhan memberi tempat untuk kami. Air mata Danan dan Cahyo menetes, namun mereka berusaha untuk terus tersenyum. Ya Halim, kami janji. Tubuh tinggi itu pun melewati terowongan yang dibuat oleh Danan dan Cahyo. Alunan ayat-ayat suci yang mereka bacakan mengantarkan Halim dan adiknya pergi dengan tenang.
Cahaya matahari yang sudah meninggi menghapus kelamnya kabut di kampung mati Sekarmayang yang menyimpan misteri tersembunyi itu. Mereka pun meninggalkan desa itu dengan membawa amanah dari roh anak kecil yang berusaha melindungi desanya itu. Semoga kalian tetap bermain dengan bahagia di alam sana ya, ucap Cahyo sebelum menyalakan Vespa tuanya dan pergi meninggalkan kampung itu. Kampung mati Sekarmayang. Sekian, dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.